Penyembahan adalah media di mana kita bisa dekat sama Tuhan. Penyembahan merupakan alat instrumen di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Namun ironisnya di dunia ini ada dua tipe penyembahan. Yang pertama penyembah yang benar, dan yang kedua penyembah yang tidak benar. Sampai hari ini Bapa masih mencari penyembah yang benar. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24, bahwa Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada dua golongan penyembah yang Tuhan sedang cari sampai hari ini. Yang pertama yaitu penyembah sejati, lahir dari hati. Dia gak karena keadaan susah dia bisa cari Tuhan, tapi keadaan senang dia lupa sama Tuhan. Atau sebaliknya, keadaan baik-baik dia cari Tuhan, tapi keadaan kurang baik dia bersungut-sungut sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau untuk kita menjadi seorang penyembah yang bisa menjaga hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Jangan kita jadi orang yang mudah ngambek. Tuhan mau untuk kita bisa memiliki hati ketika disakiti bisa mengampuni. Ketika doa kita gak dijawab, kita gak kecewa. Ketika kita mengalami musibah, kita gak mudah putus asa. Ketika kita ditinggalkan sama orang yang kita kasihi, kita bisa cepat bangkit. Ketika orang lain sukses, hati kita gak iri. Bahkan ketika kita diberkati, kita tetap rendah hati. Itu sebabnya Tuhan menegur bangsa Israel. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8, bangsa ini memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Kenapa? Karena mereka menjadi seorang penyembah karena keadaan, bukan menjadi seorang penyembah karena lahir dari hati. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia, apapun keadaan dan kondisi kita. Biar kita terus menyembah Dia dari hati kita yang mengasihi Dia. Yang kedua, golongan penyembah yang Tuhan cari sampai hari ini yaitu penyembah yang tidak munafik. Penyembah yang bukan nato, yang hati dan mulut itu sama. Seorang penyembah yang tidak sejati itu mulut dan hati berbeda. Nah, Tuhan mau untuk kita menjadi seorang penyembah yang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa diawasi. Bagaimana dengan Anda? Seandainya kita di kamar sendirian, apakah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau melakukan hal-hal yang akan mendukakan Tuhan? Bagaimana dengan Anda? Seandainya kita jauh dari keluarga, ada di luar kota atau luar negeri, apakah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan keluargamu atau melakukan hal-hal yang mendukakan keluargamu? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda diminta oleh pimpinanmu mengerjakan satu proyek, apakah Anda menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Seorang penyembah yang sejati adalah seorang penyembah yang melakukan hal yang benar tanpa diawasi seperti Yusuf. Tanpa ada orang di sekelilingnya. Ketika seorang penggoda wanita berusaha untuk menggoda Yusuf, tapi Yusuf tetap lari. Karena dia tahu sekalipun tidak ada CCTV, tetap ada mata Tuhan yang melihat saat tidak ada orang. Itu sebabnya dalam kondisi seperti sekarang ini, kita terus menyembah Tuhan dari hati bukan karena keadaan. Kita jadi seorang penyembah yang benar, bukan seorang penyembah yang munafik. NATO, no action, no king only. Apa yang terjadi kalau kita menjadi seorang penyembah yang sejati? Maka mujizat akan terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti kita bisa melihat Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Yaitu siapa umatnya? Yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Saya percaya ketika kita menyembah dan menjadi seorang penyembah sejati, maka Dia akan menguatkan kita yang lemah.